I say good morning for this morning. How are you this morning? Are you okay? Okay, I hope that. Welcome back with Miss Elsie for this morning in my channel Lesson Mary for English lesson. Okay, for today we are going to make finger puppets. Oke, anak-anak kelas 5, anak-anak kelas 6. Pagi hari ini kita akan membuat semacam wayang ya, yang pernah sudah kita buat di in lesson 1 is about the Goldilocks and the three birds. Okay, for this morning we are going to tell about one of the story and make a finger puppets. Oke, nah anak-anak kelas 6, hari ini kita akan membuat boneka yang bisa ditancapkan di jari. Kemudian kita bercerita seperti memainkan wayang ya. Oke, nah pay attention in page 50. Coba perhatikan halaman 50. Di situ ada langkah-langkah. The text is tells about the procedure text. Nah, anak-anak kelas 6, teks ini menceritakan tentang prosedur teks. What the purpose of procedure text? It tells to the other people or for someone how to do something. Ya, anak-anak kelas 6 pasti sudah tahu apa tujuan dari prosedur teks. Nah, prosedur teks itu fungsinya untuk menjelaskan kepada seseorang atau menjelaskan kepada orang lain bagaimana kita membuat atau melakukan sesuatu. Oke? Remember that. Okay, the first, do you go to prepare the materials is about the one is a finger puppets cut out. See in page 141. Nah, jadi anak-anak kelas 6 silakan persiapkan ya, gambarnya ada di halaman 141 buku kalian ada di belakang. And then masking tape itu selotip ya, kemudian scissor itu gunting, kamu siapkan ya. Siapkan hanya 3 bahan ini kamu siapkan dan nanti kamu selesaikan yang baik. The first, cut the finger puppet template from the back of the book. Then tape around the side. Finally, use the puppets to tell the story of the ant and the dove or the mouse and the lion. Okay? Okay, do you understand what want to do this morning? Okay. The first, make a finger puppets and then tell about the story. Choose one of them. Do you want to choose the story about the story of the ant and the dove or the mouse and the lion? Jadi anak-anak kelas 6 silakan pilih satu ceritanya yang mana yang kamu mau ceritakan. Jadi kalau kamu pilih berarti hanya itu yang kamu buatkan bonekanya ya. Nah, nanti ibu akan memberikan I want to give you about the story about that. Kalau di buku kamu itu ada ya, tapi mungkin terlalu agak panjang atau menggunakan kata-kata ini. Jadi ibu memberikan ceritanya pagi hari ini, nanti ibu tampilkan di video. Kamu pilih salah satu, baru kamu ceritakan story tersebut in English. You say that in English, okay? Not in Indonesian, but in English. Okay? Do you understand? Okay, anak-anak kelas 6, pay attention. For the fables in page 51 is about the lion and the mouse. Sudah kita belajar mengenai past tense ya, menggunakan kata yang sudah terjadi di masa lampau, di mana ada irregular verbs dan regular verbs. Irregular verbs adalah kata kerja yang tidak beraturan, di mana mengalami perubahan dari kata kerja pertama, kata kerja kedua, kemudian kata kerja ketiga. Nah, kalau regular verb itu adalah kata kerja yang dimana hanya ditambahkan d atau ed di belakangnya. Okay, for example, mungkin dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 mungkin ibu mengajarin tentang penggunaan to be, auxiliary verb. To be ada to be 3 yang ibu ajarin, is, am, dan are. Nah, kalau dalam bentuk past itu termasuk dalam irregular verbs. Kenapa disebut sebagai irregular verbs? Karena itu termasuk kata kerja tidak beraturan. Oke.
Look at in page 51. A lion was sleeping. Okay, one day a lion was sleeping. Suatu hari ada seekor singa. Nah, was di situ kalau kamu menggunakan yang sedang kamu lakukan, seandainya singa ini sedang kamu lihat dia sedang tidur, berarti kamu menggunakan di situ a lion is sleeping, ya. Tapi karena di sini adalah suatu peristiwa yang sudah terjadi in the past, you using one day a lion was sleeping in the forest. Ya, suatu hari ada seekor singa tidur di suatu hutan. Okay. Next, a little mouse passed by saw the lion. Okay, ada kata passed di situ. Itu berarti termasuk, ingat tadi kata ibu, kalau ada penambahan ed di belakang berarti itu kata kerja, termasuk kata kerja regular verb. Ya, kata kerja regular verb di mana kita bisa menandai itu adalah penambahan ed di belakang atau penambahan d. Nah, saw di situ ya, saw and saw the lion. Saw itu adalah kata kerja pertamanya itu adalah see. Ya, see saw. Oke, see itu melihat, saw juga melihat. Cuman ya, perbedaannya adalah penggunaannya. Kalau see itu untuk verb 1, kalau saw itu untuk past tense, ya. Bentuk lampaunya saw. Melihat, saya melihat kamu kemarin. Jangan kamu bilang, don't say I see you yesterday, but say I saw you in the market. I saw in the market yesterday. Saya melihat kamu kemarin di pasar. Berarti di situ kamu menggunakan kata saw karena itu sudah terjadi, ya. Oke. Anak-anak kelas 6 kira-kira sudah paham ya. Ada ke bawah terusannya. Ibu hanya menegaskan lagi penjelasan ibu di pelajaran pertama kemarin, karena untuk kelas 6 ini, karena ini banyak membahas tentang story, for example fables. Nah, fables ini menggunakan simple past tense, ya, menggunakan bentuk waktu yang sudah lampau, karena ceritanya ini itu membahas mengenai suatu kejadian-kejadian yang dihayalkan dan sudah terjadi pada waktu yang lampau, hanya diceritakan. Sama kalau kita menceritakan is you talking about your activities in the past. Jadi kalau kamu menceritakan tentang pengalaman kamu yang terjadi sudah pada masa lampau, itu berarti kamu kamu membawa itu dalam bentuk simple past. Jangan banyak menggunakan is, ya, sleeping dan sebagainya. Oke. Tapi perhatikan di situ penggunaan regular dan irregular verbs. Oke? Anak-anak kelas 6 bisa memahami. Nah, misalkan I want to tell you about my holiday in the mungkin pada liburan kemarin, ya. Nah, kalau menceritakan liburan karena itu adalah sesuatu yang kamu sudah alami, berarti itu kita menceritakan dalam bentuk in simple past. Oke, anak-anak kelas 6, itu sedikit penjelasan dari ibu tentang penggunaan simple past tense, karena dalam bahasa Inggris itu kita mempelajari ada 16 bentuk waktu yang dipelajari. Ada bentuk sekarang, bentuk yang akan datang, atau bentuk yang lampau. Tapi ada bagian-bagiannya lagi, ya. Oke. Nah, anak-anak kelas 6 sudah tahu tugasnya. Do you know about your exercise for today? It's about tell about the story. Choose one of them and make finger puppets to tell that. Oke, jadi anak-anak kelas 6 hari ini membuat boneka tangan dan menceritakan pilih salah satu cerita yang kamu mau ceritakan dengan menggunakan boneka tangan tersebut. Oke? I say enough for today and I say thank you for your attention. See you in the next video. Bye bye.